Barang siapa yang Allah menghendaki bahwa Fulan bin Fulan itu menjadi orang yang baik, maka Allah kirim musibah-musibah kepadanya. Karena dengan melalui musibah itulah dia akan mendapat berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-faqra min syi'aris salihin wa ja'alahu aqrabat turuq ila Allah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtarul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khairil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah taufik hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wa sab'un ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Hikmah yang ke-176 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-faqatu busutul mawahib. Al-faqatu busutul mawahib artinya adalah kesusahan, kesengsaraan, kefakiran itu merupakan hamparan-hamparan bagi pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa di dalam atau di balik suatu perkara yang tidak menyenangkan kita, di balik musibah, di balik kesusahan, di situ banyak mauhibah, pemberian-pemberian dari Allah kepada kita. Innal masaiba wasyada'ida taqudus salik ala bisatil qurbi minallahi ta'ala wa ila nailil mawahib minhu. Sesungguhnya musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, baik musibah itu dialami oleh diri, harta atau keluarga, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan itu sebenarnya adalah menghalau akan seorang salik, akan seorang yang menjalani jalan Allah atas hamparan kedekatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesusahan itu menghalau atau boleh menarik kita untuk berdiam, bertempat di hamparan kedekatan dengan Allah. Wa ila nailil mawahib minhu, dan membawa
kesulitan itu kepada orang salik tadi untuk mendapatkan berbagai macam pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu hikmah yang sebelumnya menyebutkan bahwa urudul faqah a'yadul muridin. Datangnya kesusahan, datangnya kesengsaraan itu merupakan hari raya bagi orang muridin, merupakan kegembiraan bagi mereka, karena mereka melihat, mereka meyakini bahwa di belakang itu musibah, di balik kesengsaraan banyak hadiah-hadiah yang diberikan Allah kepadanya. Kullama zdada faqatan wa bala'a zadahullahu qurbatan wa mauhibah. Manakala bertambah itu kesusahan, bertambah itu ujian, bertambah itu musibah, maka Allah tambah pula kepadanya kedekatan, dan Allah tambah pula pemberian kepadanya. Orang yang makin banyak musibahnya, itu makin banyak disediakan Allah hadiah-hadiahnya, makin banyak jalan untuk dekat kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khaira yusib minhu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang menghendaki Allah dengannya kebaikan, artinya orang ini dikehendaki Allah menjadi orang baik, yusib minhu, maka Allah akan berikan musibah daripadanya. Barang siapa yang Allah menghendaki bahwa Fulan bin Fulan itu menjadi orang yang baik, maka Allah kirim musibah-musibah kepadanya. Karena dengan melalui musibah itulah dia akan mendapat berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, innar rajul la takunu lahu darajah indallah ta'ala la yablughuha bi'amalin hatta yubtala bi bala'in fi jismi fayablughuha bidzalik. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya seseorang itu mempunyai derajat di sisi Allah yang tidak bisa dia capai dengan amal ibadah. Orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menempati derajat tinggi di sisi Allah. Orang ini ditakdirkan oleh Allah untuk menduduki kedudukan yang mulia di sisi Allah, yang mana kedudukan itu tidak bisa dicapai dengan melalui amal, melalui zikir, melalui salawat, melalui sedekah, melalui macam-macam, kada sampai ke sana. Artinya bagaimanapun amal ibadah kita kada akan menyampaikan kita kepada derajat yang tinggi itu. Sedangkan Allah sudah memberikan kita ketentuan untuk duduk di derajat sana, di martabat itu. Nah, sehingga orang tersebut dibalakan dengan suatu bala di tubuhnya. Maka sampailah dia kepada derajat itu dengan yang demikian bala tadi. Jadi dengan sebab bala, dengan sebab musibah yang diterimanya, nah itulah yang menyampaikan dia kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya ada makam, ada martabat yang tidak bisa dicapai dengan amal. Nah, wirid walaupun 10.000 zikir kada akan bisa mencapai makam itu. Walaupun 1 khatam Quran sehari kada akan bisa mencapai makam itu. Nah, makam itu hanya bisa dicapai dengan kesabaran, keridhaan terhadap musibah yang diterimanya. Nah, bila dia sabar, ridha dengan musibah yang diterima, maka pahalanya itu mengantarkannya kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala aidan, dan bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallah iza ahabba 'abdan ibtalah wa iza ibtalah sabbara." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah berikan dia bala, Allah berikan dia ujian, Allah berikan dia musibah. Dan apabila Allah memberikan dia musibah, Allah berikan dia kesabaran menghadapi musibah itu. Jadi inilah alasan juga bagi mereka muridin, mereka gembira dengan musibah. Mereka kalau ada datang musibah, dalam hari ini mereka menangis. Menangis. Bahkan kemana-mana mereka mengadu kepada ulama-ulama, kepada masyayikh. Mereka mengadu bahwa mereka tidak ada musibah pada hari ini. Nah, tidak ada musibah. Karena mereka yakin, mereka tahu bahwa musibah itu akan mempercepat mereka untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis pula, yang artinya bahwa surga diliputi huffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Jangan berharap kita masuk surga kalau kita kada mau. Kalau kita kada mau untuk melalui hal-hal yang tidak disenangi. Hendak nyaman aja, hendak sugi, hendak sihat, hendak kedudukan tinggi, hendak dicintai orang, masuk surga gairi hisab pulang menyamannya. Sugi, hendak sugi, kedudukan tinggi, dihormati orang, masuk surga pulang langsung. Padahal Rasulullah sudah menyatakan surga itu huffat bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Nah, makin banyak hal-hal yang tidak disenangi yang datang kepada kita, berarti surga itu makin dekat dengan kita. Makin banyak hal-hal yang tidak kita senangi, ada aja masalah, ada aja musibah, diri, anak, keluarga, harta, ada aja hal-hal yang mengganggu, yang menyakitkan hati. Itu berarti bahwa surga itu makin dekat kepada kita. Nah, kalau hidup kita selalu nyaman, selalu sihat, selalu berlimpah ruah rezeki, nah itu surga jauh lagi. Surga jauh. Bahkan dekat dengan neraka. Neraka itu huffat bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai selera kita. Nah, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai selera kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan beranggapan bahwa bencana, bala, musibah itu sesuatu yang menyakitkan, tapi hendaknya kita bisa menerima dengan lapang. Dan kita ingat bahwa itu adalah tarikan dari Allah untuk makin dekat dengannya. Summa qala al-imam bil hikmati sabi'ah wa sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah melanjutkan lagi dalam hikmah yang ke-177, masih berhubungan dengan hikmah-hikmah sebelumnya. In aradta wurudal mawahib alaika sahihil faqra wal faqah ladaika innamas sadaqat lil fuqara. Apabila engkau menghendaki datangnya macam-macam pemberian Tuhan atas engkau, ma'rifah, mukasyafah, pemberian Tuhan. Bila engkau menghendaki datangnya pemberian-pemberian Tuhan kepada engkau, sahihil faqra wal faqah ladaika, maka sahihkanlah, betulkanlah kefakiran itu di sisi engkau,
kesusahan itu di sisi engkau. Kalau kita sudah bujur-bujur susah, bujur-bujur sengsara, bujur-bujur fakir, nah di situ akan datang pemberian-pemberian Allah tadi. Innamas shadaqat lil fuqara. Itu mengkias dengan zakat. Yang boleh diberikan zakat itu adalah fuqara, orang fakir. Kalau orang kaya kada bisa dapat zakat. Nah, Allah pun demikian akan memberikan mauhibah, memberikan hal-hal yang mulia bagi orang-orang yang benar-benar fakir, benar-benar kesusahan. Nah, di situ Allah akan memberikan banyak perkara-perkara yang sifatnya laduniah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In aradta ay yukrimakallah bil futuhatil irfaniyah wal mawahibil ladunniyah wa ay yaj'alaka mahallan li'inayatih wa ay yatajalla 'alaika bi altafihi wa rahmatihi fattakhiz ila dhalik sabilan bi ikhtiyari ma yuzakkiruka ila Allah ta'ala minal faqati. Apabila engkau menghendaki bahwa Allah memuliakan engkau dengan keterbukaan ma'rifat, artinya bila engkau hendak dibukakan Allah pintu ma'rifat, wal mawahibil ladunniyah, bila engkau menghendaki bahwa Allah muliakan engkau dengan ilmu-ilmu ladunni, ilmu-ilmu yang tanpa ada pelajaran dari manusia, yang langsung dari Allah ke dalam hati. Bila engkau menghendaki Allah jadikan engkau tempat bagi pertolongannya, dan bahwa bertajalli Allah atas engkau dengan kelembutan dan rahmatnya, maka jadikanlah kepada yang demikian itu jalan dengan memilih sesuatu yang mengingatkan engkau kepada Allah daripada kesusahan-kesusahan itu. Sebagaimana dalam hikmah yang minggu lalu dijelaskan bahwa mereka itu tidak sampai kepada kedudukan yang mereka dapat dari Allah, melainkan dengan memilih 7 atas 7. Mereka memilih hidup ini fakir daripada kaya, karena dengan fakir itu pikiran hati mereka kosong daripada dunia, dan di akhirat jauh lebih nyaman dari orang kaya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya, yang dikisahkan sosialnya luar biasa, ada masuk akal sosialnya. Antara lain disebutkan bahwa suatu malam datang ke Madinah 700 ekor unta membawa barang-barang dagangan dari Syria, dari Syam. Unta tuh kayak truk itu barang dibawanya, yang kiri kanan ada wadah barang. Jadi di situ ada makanan, ada rempah-rempah, ada hambal, ada pakaian. 700 unta satu malam datang ke Madinah. Ribut orang Madinah, kayak pasar, lebih pada pasar lagi. Aisyah bertanya, ada apa? Dikatakan orang harta benda kafilah Abdurrahman bin Auf datang. Ringkas cerita, seluruh yang datang itu 700 unta dan muatan-muatannya diberikan semuanya oleh Abdurrahman bin Auf kepada kemaslahatan kaum muslimin dan muslimat. Nah, kita bayangkan 700 truk datang penuh dengan barang-barang harta benda, diberikan seluruhnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, orang yang sesosial Abdurrahman bin Auf ini
dikatakan oleh Nabi Abdurrahman bin Auf masuk surga bakisut. Kenapa? Karena kebanyakan ngisi harta. Padahal hartanya bukan main, disosialkan untuk muslimin muslimat, untuk sabilillah. Padahal Abdurrahman bin Auf ini orang fakir, orang muhajirin, asalnya ke Madinah, orang yang selalu mengikuti perang dengan Rasulullah. Di mana Rasulullah ada, situ ada Abdurrahman bin Auf. Dia kaya dengan jalan yang halal. Bahkan Utsman bin Affan mengatakan pemberian Abdurrahman bin Auf itu adalah obat. Obat. Kalau makanan ini kiriman dari Abdurrahman bin Auf itu obat. Karena makanan yang diberikan oleh orang pemurah itu obat. Kalau makanan yang diberikan oleh orang bakhil itu akan jadi penyakit di tubuh kita. Ini orang ini pemalar nih. Ada yang beri kita nasi bungkus, jangan dimakan. Itu penyakit. Akan jadi penyakit dalam tubuh kita. Nah, jadi si Utsman bin Affan setiap dikirim oleh Abdurrahman bin Auf makanan atau apa, ini afiah, ini kesehatan, ini keafiatan. Karena hadiah pemberian dari orang yang sedemikian itu adalah obat. Nah, bagaimana kita bayangkan hebatnya Abdurrahman bin Auf, kealimannya, kesungguhannya dalam beribadah, sosialnya sedemikian rupa, tetap dia masuk surga dalam keadaan habwa. Habwa artinya bakisut. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang sudah dijamin Nabi masuk surga. Nah, jadi apabila kita hendak mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa ilmu laduni, berupa ma'rifat, berupa macam-macam kebaikan, maka yang pertama kita pilih dalam kehidupan adalah al-faqar alal ghina. Pilih hidup itu fakir. Fakir di sini artinya bukan fakir itu sampai minta-minta, kada juga. Mengemis, kada juga. Itu sudah di luar daripada kefakiran yang dikehendaki, yang terpuji. Nah, artinya fakir kita itu fakir dari berkelebihan, berkelebihan yang banyak. Yang kedua, kita lebih memilih kedudukan yang rendah daripada kedudukan yang tinggi. Lebih memilih tawadhu daripada takabbur. Lebih memilih duka cita daripada gembira, karena duka cita itu membawa kita ingat kepada Allah, gembira membawa lupa kepada Allah. Jadi kalau kita hendak mendapatkan hal-hal yang mulia tadi, maka pilihlah yang demikian itu, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ataitu fawaqaftu ala sairi turuq al-musilati ila Allah Ta'ala fawajadtuha muzdahimatan bis-salikin. Aku datang berhenti atas sekalian tarikat-tarikat yang menyampaikan kepada Allah. Aku dapati pada tarikat-tarikat itu sesak dengan orang-orang salikin. 4 tarikat ini penuh dengan orang-orang salikin. 4 tarikat ini penuh dengan orang-orang salikin. Summa waqaftu ala babiz zulli wal iftiqar. Kemudian aku berhenti di pintu kehinaan dan kefakiran. Nah, aku pilih jalan kefakiran, jalan kehinaan. Fawajadtuhu khaliya, aku dapati jalan itu kosong daripada orang-orang salikin. Namun jalan itu kosong, lancar kalau tuh. Coba kalau sesak, macet. Jadi di jalan-jalan yang menuju Allah lewat jalan kaya, lewat jalan jadi pejabat, memang itu bisa menuju kepada Allah.
Kalau pejabat ini baik, jujur, adil untuk kepentingan rakyat, ini menyampaikan dia kepada Allah. Orang kaya yang seperti Abdurrahman bin Auf menyampaikan dia kepada Allah. Tapi ini sesak kebanyakan orangnya, bisa macet. Nah, aku lihat ada tarikat yang memilih kehinaan, kefakiran, kosong. Kosong. Fattakhaztuhu, maka aku jadikanlah itu jalan aqraba tariqin musil, paling dekat jalan yang menyampaikan ilallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hikmah 1, 2, 3, 4 ini itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Alhasil kesimpulan daripada beberapa hikmah ini, man warada alaihi al-faqru falyaj'alhu tariqan musilan ilallahi ta'ala. Barang siapa yang datang atasnya kefakiran. Nah, barang siapa yang datang atasnya kefakiran, gak ada harta, gak ada berduit, seadanya, falyaj'alhu tariqan musilan ilallahi ta'ala, jadikanlah itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Jangan disia-siakan. Mana sudah fakir, kelakuan pulang macam-macam. Nah, ini datang kefakiran, usahanya bangkrut, hutang banyak. Nah, jadikanlah itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wadhalik, yang demikian, bagaimana caranya membuat itu jalan yang menyampaikan kepada Allah? Pertama, bisabri, dengan sabar. Kadang mengeluh kesana kemari. Yang kedua, warridha, ridha, terima dengan lapang dada. Yang ketiga, wal farah bi syi'aris salihin, gembira dengan syiar orang-orang saleh. Nah, jadi kefakiran itu sabar, ridha, dan kita gembira karena ini merupakan sesuatu yang berharga yang diberikan Allah, yang bisa menyampaikan kepada ma'rifatullah. Nah, jadi kefakiran itu jadi jalan yang menyampaikannya. Kalau kita ulah jalan, kalau kita bikin jalan demikian. Waman warada alaihi al-ghina, siapa yang datang atasnya kaya. Kalau orang itu sudah dikehendaki Allah kaya, kada kawa miskinnya. Kada beriakan, datang pulang harta. Diberiakan sudah kamar yang tadi malam datangan pulang hartanya. Abdurrahman bin Auf jual sana sebidang tanah sekian miliar duitnya. Beriakan semuaan, isuk datang pulang harta. Anak jadi miskin kada kawa miskin. Nah, orang yang fakir pun jadi kaya kada kawa juga. Usaha apa itu tampilnya gagal aja, usaha ini juga gagal, ini bangkrut, kada mau. Nah, orang yang datang atasnya kaya, falyaj'alhu tariqan musilan ilallah ta'ala, jadikanlah jalan yang menyampaikan kepada Allah. Kayak apa supaya kekayaan ini bisa menyampaikan kita kepada Allah, bisa membawa kita ke surga. Wadhalik, yang demikian bisyukri, syukur. Syukuri pemberian Allah nih. Syukuri, akui bahwa ini nikmat Allah. Satu. Yang kedua, wal badli wal infaq fi sabilillahi ta'ala, berikan, nafkahkan di jalan Allah. Allah mengirim kita kekayaan bukan untuk kita, tetapi untuk kaum muslimin yang memerlukan. Cuma liwat kita. Bila kita menyimpan, kita khianat. Khianat. Datang 1 miliar diberiakan 10 juta, itu khianat. Kalau hendak kaya ini menyampaikan ke surga. Kalau kada hendak ke surga, simpan di dalam peti besi sampai mati kada apa-apa. Kalau hendak ke surga, kalau hendak ke surga, bahwa kekayaan itu jadikanlah jalan menuju Allah. Pertama, disyukuri, akui kekayaan ini bukan karena kepintaran, bukan karena kawan, tapi ini dari Allah. Macam Karun tuh kenapa jadi Karun demikian rupa? Karun kadang mengakui bahwa itu harta anugerah Allah.
Bahkan Qarun mengaku ini harta ku dapatkan karena kepandaianku, karena kecerdasan. Akhirnya jadi Qarun. Nah, itu orang kada syukur dengan Allah, mengaku bahwa harta itu datangnya bukan dari Allah. Berikan, nafkahkan fisabilillah. Harta yang kita berikan itulah yang ampun kita. Itu. Kalau kita bisa duit 1 miliar, kita berikan 1 juta, 1 juta itulah sebenarnya yang ampun kita. Cukuplah mula rumah 1 juta. Apalagi di surga larang tanah. Surga itu larang tanah. Ala innal jannah waliyah. Jadi surga itu mahalnya Nabi. Bawa kap 1 juta, cukuplah mula rumah 1 juta. Dalam dunia aja kali cukup, apalagi di surga. Kali cukup 1 juta. Nah. Jadi diberikan, diinfakkan fisabilillah. Ma'adawamil iftiqar ilallah ta'ala. Ditambah lagi selalu berhajat kepada Allah. Jangan sampai kekayaan ini membuat kita kurang berhajat kepada Allah. Nah, biasa orang kaya kayak itu. Kan Allah tuh kurang hajatnya karena dia kaya. Kalau orang miskin itu hajatnya luar biasa kepada Allah. Begitu orang ada berdoa supaya murah rezeki, aminnya nyaring benar orang miskin tuh. Kalau orang kaya bebaya amin aja. Dia merasa kaya. Nah, ini ngarannya kurang iftikar. Padahal kekayaan jangan mempengaruhi iftikar kita kepada Allah. Kekayaan jangan mengurangi berhajatnya kita kepada Allah. Wal khawfi minallah, dan takut daripada Allah. Takut kalau ini lanjuran dari Allah, kalau ini jalan ke neraka. Nah, kalau demikian halnya mengelola kekayaan ini pasti akan mengantarkan dia ke surga, walaupun begisut juga kayak Abdurrahman bin Auf tadi. Disyukuri, diinfakkan di jalan Allah, selalu berhajat kepada Allah dan takut daripada Allah. وَمَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ فَلْيَجْعَلْهُ طَرِيقًا مُوصِلًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Barang siapa yang datang atasnya bala, bala, jadikanlah bala itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wadalik, yang demikian, bisabri, sabar, warridha, lapang hati, warruju ilallah ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Quran menyatakan demikian, bahwa orang-orang yang diberikan Allah musibah lalu dia kembali kepada Allah, innalillahi wa inna rajiun, Allah berikan mereka salawatun wa rahmatun. Wa man warada alaihi al-afiyah, orang yang datang atasnya afiyah, sihat, makmur, kada ada kurang suatu apa, afiat, fal yaj'alha tariqan musilan ilallah ta'ala. Jadikan pula afiat itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wadhalik, yang demikian, bisyukri, dengan mensyukurinya, wa syughlil awqat bil amali salihah, mengisi waktu dengan amal-amal yang saleh, ma'adawamil iftikar ilallah ta'ala, serta senantiasa berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah kesimpulannya apa yang kita baca dalam beberapa hikmah terakhir ini. Orang yang miskin, dengan kemiskinannya dia dapat surga di akhirat, di dunia dapat ma'rifat. Orang yang kaya, dengan kekayaannya lah mestinya dalam dunia dapat ma'rifat, di akhirat dapat surga. Orang yang kena bala, penyakit macam-macam, jadikanlah itu jalan menuju kepada Allah. Di dunia dengan dapat ma'rifat, di surga, di akhirat dapat surganya Allah. Orang yang sihat walafiat, lapang, tenang, jadikanlah itu jalan menuju Allah. Dengan syukur, mengisi waktu dengan kebaikan, dan senantiasa berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-178. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم